Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda sahabat CIH. Perkenalkan saya Dr. Tiara Nurlitasari, spesialis anak di Rumah Sakit CIH Purwokerto. Di bulan suci Ramadan ini, tentunya ayah bunda ingin sekali mengajak putra-putri ayah bunda untuk ikut berpuasa bersama keluarga di rumah. Ada beberapa hal yang mungkin harus ayah bunda ketahui tentang manfaat berpuasa pada anak dan cara mengajarkan anak berpuasa di rumah. Yuk kita simak. Ada beberapa manfaat yang bisa ayah bunda dapatkan ketika mengajari anak berpuasa. Yang pertama, berpuasa mengajarkan anak untuk bisa lebih disiplin karena ada waktu tertentu pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Yang kedua, ayah bunda bisa mengajarkan anak untuk bisa lebih mengendalikan diri dan belajar bersabar. Lalu, puasa juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Selain itu, puasa juga bisa mengurangi kelebihan berat badan pada anak karena pada prinsipnya puasa mengurangi asupan kalori yang masuk pada anak. Ayah bunda sudah bisa mengajarkan putra-putri ayah bunda untuk berpuasa bisa dimulai sejak usia 5-6 tahun. Karena pada usia ini putra-putri ayah bunda sudah mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lalu, ajarkan putra-putri ayah bunda berpuasa secara bertahap. Bisa ayah bunda lakukan dengan cara mengajarkan berpuasa selama 4-6 jam terlebih dahulu. Ketika putra-putri ayah bunda sudah berhasil menyelesaikan waktu tersebut, bisa ayah bunda perpanjang. Misalnya berpuasa hingga waktu zuhur, lalu berpuasa hingga waktu asar, dan pada akhirnya putra-putri ayah bunda berhasil berpuasa hingga waktu maghrib. Untuk ayah bunda ketahui, pada saat putra-putri ayah bunda berpuasa, di dalam tubuh putra-putri ayah bunda akan terjadi beberapa hal. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi saat sahur akan mempertahankan kadar gula darah di dalam tubuh selama 4 jam pertama. Setelah itu, tubuh akan memecah sumber makanan lain, yaitu yang ada di dalam hati, untuk bisa bertahan selama 16 jam kemudian. Sedangkan puasa di Indonesia memakan waktu hingga 12 hingga 14 jam. Jadi, jika putra-putri ayah bunda mendapatkan asupan yang cukup pada saat sahur, seharusnya tubuh putra-putri ayah bunda akan bisa mengkompensasi kebutuhan nutrisinya dari sahur hingga berbuka puasa. Untuk makanan yang bisa dikonsumsi putra-putri ayah bunda selama sahur dan berbuka antara lain, pada saat sahur pastikan putra-putri ayah bunda mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Contohnya seperti beras merah, ubi-ubian, kacang-kacangan, roti gandum. Untuk buah-buahan bisa dipilih seperti buah apel, jeruk, atau pisang. Kemudian tambahkan protein hewani dan nabati pada menu sahur anak. Bisa juga ditambahkan dengan makanan yang tinggi serat dan mengandung banyak lemak. Lalu pada saat berbuka puasa, berikanlah putra-putri ayah bunda makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi. Karena pada makanan tersebut bisa meningkatkan kadar gula darah putra-putri ayah bunda dengan cepat. Contoh makanan yang bisa diberikan seperti nasi, bisa diberikan kentang, kemudian bisa diberikan roti, donat, ataupun manisan buah. Lalu pastikan juga kebutuhan cairan harian putra-putri ayah bunda. Berikan minum yang cukup pada saat sahur dan berbuka puasa. Ada beberapa cara untuk mengajarkan anak berpuasa. Yang pertama, berikan contoh oleh orang-orang yang ada di rumah bagaimana cara berpuasa. Kemudian, ajarkan anak berpuasa secara bertahap.
Tentunya pada saat awal berpuasa anak mungkin tidak bisa berpuasa secara penuh, tetapi berikan kelonggaran kepada mereka untuk berpuasa secara bertahap mulai dari 4 jam, kemudian mungkin menyesuaikan waktu sholat seperti berbuka di waktu zuhur atau berbuka di saat asar. Lalu sajikan makanan kesukaan anak saat anak berbuka puasa. Dan jangan ragu ayah bunda untuk memberikan pujian kepada anak pada saat anak berhasil menyelesaikan puasanya. Atau bahkan berikan reward atau hadiah saat anak bisa menyelesaikan puasanya. Ada beberapa kegiatan yang bisa ayah bunda lakukan bersama putra-putri ayah bunda selama menjalani puasa ini. Yang pertama, ayah bunda harus pastikan kebutuhan tidur putra-putri ayah bunda tercukupi. Bisa ayah bunda lakukan dengan mengajak tidur siang bersama dengan putra-putri ayah bunda. Pada saat menjelang berbuka puasa, ajak putra-putri ayah bunda untuk ikut mempersiapkan buka puasa bersama. Pada kondisi sakit tertentu pada anak yang membutuhkan pengobatan rutin setiap bulannya, seperti pada kondisi TBC paru, pengobatan asma, pengobatan epilepsi, ataupun penyakit kronis lainnya seperti diabetes mellitus, ada baiknya ayah bunda mengkonsultasikan dahulu kondisi anak ke dokter spesialis anak apakah putra-putri ayah bunda boleh menjalani puasa. Demikian manfaat dan cara mengajarkan puasa pada putra-putri ayah bunda. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.